orang ada narasi-narasi bahwa presiden adalah orang yang begini, itu yang selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran, kita nggak melihat yang dikhawatirkan itu. Gitu. Jadi Pak Ahmad Basara bilang bahwa PDI Perjuangan itu tidak mengenal istilah oposisi karena kita sistemnya presidensial. Bagaimana penyelamatan aset-aset bangsa yang hari ini terjadi terkait dengan pagar laut? Artinya apa? Bahwa di sini Bapak Prabowo Gibran membangun SDM menyelamatkan bangsa dan negara ini dengan pemberantasan judi online, korupsi, kemudian tadi penyelamatan aset bangsa, pagar laut yang hari ini viral diberantas. Artinya apa? Bahwa kita bilang, bahwa kita sampaikan pemerintahan hari ini luar biasa, mantap. Kalau dalam kata bahasa Medan di sana itu lanjutkan ketua, selesai barang itu. Pemerintah hari dihilangkannya duit fungsi ABRI yang belakangan ini memang ini sepertinya dihidupkan kembali karena ada beberapa jabatan yang seharusnya itu jabatan sipil tetapi didudukin oleh anggota TNI ataupun Polri. Misalnya yang terakhir rame itu Kabulok, ya, diduduki. Diskusi dengan tema 100 hari Kabinet Merah Putih membangun kerjasama pemerintah dan subtemanya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia HAM, ide Astasita bagi Indonesia yang diselenggarakan di Kedai Sekoci pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 telah dimulai. Dengan proses perjalanan seorang Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah dilantik pada tanggal 20 Oktober kemarin, dan 1 hari berikutnya melantik daripada kabinetnya atau para pembantunya untuk melaksanakan program-program kerja yang kemudian menjadi salah satu pekerjaan-pekerjaan dari Presiden langsung. Dan untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya kasih kesempatan kepada narasumber Bang Fernando Mas untuk kemudian menyampaikan daripada pemikiran-pemikiran atau tanggapan-tanggapan setelah 100 hari Kabinet Merah Putih ini, Bang. Untuk itu saya persilakan. Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mengundang saya untuk menjadi salah satu narasumber pada diskusi siang hari ini. Perkenalkan, tadi saya sudah disebutkan nama saya Fernando Mas, saya Direktur Rumah Politik Indonesia dan juga yang ikut mengikuti terkait dengan perpolitikan di Indonesia dan ikut juga berkomentar walaupun pada saat ini saya masih berkomentar melalui media-media online. Kalau berbicara tentang 100 hari Kabinet Merah Putih terkait dengan di sini ada dikatakan terkait dengan memperkokoh, atau kalau kita berbicara tentang subtemanya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Kalau kita lihat untuk struktur dari kabinetnya Pak Prabowo dan Mas Gibran, tentu di sini Pak Prabowo betul-betul sungguh-sungguh terkait dengan implementasi Astacita yang sudah mereka tawarkan kepada para warga Indonesia, sehingga mereka memilih pada tanggal 14 Februari yang lalu dan akhirnya memenangkan kontestasi di Pilpres. Kalau kita lihat ya, untuk penempatan misalnya Astacita, demokrasi dan HAM itu diurutkan pada posisi yang pertama, kalau saya tidak salah. Berarti Pak Prabowo dan Mas Gibran menganggap bahwa persoalan demokrasi dan HAM itu merupakan persoalan yang penting, sehingga
beliau-beliau itu dan termasuk tim memposisikan untuk masalah demokrasi dan hak asasi manusia itu di urutan pertama. Itu yang pertama. Terus selanjutnya, kalau kita lihat dari struktur kabinet pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran, ternyata ada dibentuk Kementerian Hak Asasi Manusia. Berarti kalau selama ini Pak Prabowo dianggap, dan jadi berulang kali diangkat isu ini kan, setiap pilpres selalu diangkat tentang beliau merupakan salah satu pelanggar HAM. Kalau dilihat dari kesungguhan beliau terkait dengan isu-isu HAM, ya beliau membentuk Kementerian HAM yang saat ini menterinya adalah aktivis HAM. Sungguh Pak, sesuatu yang patut kita hargai terkait dengan upaya Pak Prabowo untuk bagaimana menjadikan demokrasi dan HAM itu sebagai prioritas di dalam pemerintahannya beliau. Tinggal bagaimana, karena ini kan masih 100 hari. Walaupun di dalam 100 hari ini berdasarkan pada hasil lembaga survei itu sekitar 82 sekian persen itu masyarakat Indonesia puas terkait dengan pemerintahan beliau selama 100 hari. Tentu kita berharap bukan hanya 100 hari Pak Prabowo akan menunjukkan kinerja-kinerjanya dan akan bisa memuaskan masyarakat, tetapi kita harapkan di masa pemerintahan beliau selama 5 tahun dan tinggal 4 tahun sekian bulan lagi, itu bisa memuaskan masyarakat dengan apa? Misalnya dengan kerja-kerja yang betul-betul seperti yang diungkapkan oleh beliau beberapa kali dan selalu kita dengarkan untuk kepentingan rakyat. Jadi bukan hanya sekedar lip service saja terkait dengan untuk kepentingan rakyat. Dan itu coba dilakukan beliau dengan mengimplementasikannya. Misal program yang memang bersentuhan kepada masyarakat itu, untuk program makan bergizi gratis sudah diimplementasikan oleh beliau, walaupun beliau masih baru menjabat beberapa bulan, tetapi sudah dilakukan. Dan walaupun kita lihat ada beberapa hal yang harus diperbaiki, dibenahi, ya itu wajar, karena kan baru dilakukan. Terus kemudian terkait dengan untuk kepentingan masyarakat, pemeriksaan gratis untuk yang berulang tahun, ini kan luar biasa. Jadi pemerintahan beliau masih 100 hari, 100 sekian hari, tetapi sudah ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang itu langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Tinggal bagaimana misalnya, kalaupun saat ini ada pemeriksaan gratis kepada orang yang berulang tahun sebagai kado dari negara, tetapi terkait dengan kesehatan misalnya, jangan sampai lagi ada terkait dengan BPJS. Ini kan sekarang menjadi perbincangan, misalnya ada menghilangkan tanggungan-tanggungan dari BPJS itu terkait dari beberapa kecuali yang sifatnya itu mungkin ada penyakit yang memang karena ulahnya sendiri kan gitu, misalnya terkait virus-virus misalnya HIV/AIDS gitu kan, ya itu wajar kalau ditanggung karena itu tidak ya. Jadi kalaupun ada penyakit-penyakit yang seperti itu yang dihilangkan dari tanggungan BPJS, ya wajar. Tapi terkait dengan penyakit-penyakit yang itu memang secara alamiah didapatkan, ya seharusnya ditanggung oleh BPJS. Terus kemudian ada juga kritik-kritik tentang misalnya ada beberapa wilayah seperti dari Papua yang saya dengarkan di media sosial atau beberapa daerah lainnya yang mengatakan bahwa kami tidak butuh makanan gizi gratis, tetapi kami butuh pendidikan gratis. Jadi kalaupun pada saat ini Pak Prabowo menjadikan makanan gizi gratis sebagai program prioritas beliau, kita harapkan, karena salah satu program prioritas beliau itu adalah masalah pendidikan. Jadi kita harapkan masalah pendidikan juga bisa
dinikmati secara gratis oleh masyarakat Indonesia. Jadi jangan sampai lagi ada terjadi masyarakat Indonesia yang harus kehilangan pendidikannya karena dia tidak mampu untuk membayar biaya sekolah. Misalnya kan beberapa kejadian seperti mahasiswa ITB, ya mohon maaf, yang sampai ditawarkan pinjol untuk membayar biaya studi. Seharusnya ini bukan solusi. Jadi tinggal bagaimana pemerintahan Pak Prabowo ini yang menjadikan pendidikan sebagai salah satu program prioritas juga akan bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Kalau sampai saat ini misalnya untuk tingkat pendidikan di SD, SMP itu masih tinggi di Indonesia, seharusnya ini menjadi perhatian serius dari Menteri Pendidikan, gitu. Prioritas. Dan juga banyak program yang sangat mengedepankan kepentingan rakyat seperti sektor kesehatan yang disampaikan tadi. Ada juga makan-makan bergizi yang gratis yang kemudian menjadi mungkin itu salah satu program prioritas Presiden Prabowo dan lain-lain. Prabowo juga di sini menempatkan posisi para kabinetnya dengan posisi yang sesuai pada bidangnya sehingga program tersebut tepat pada sasaran. Begitu kira-kira Bang Fernando ya. Untuk itu kepada sumber berikutnya untuk kemudian memperjelas lagi saya serahkan kepada Bang Samuel. Silakan Bang. Dalam koridor yang tepat, karena kita melihat, khususnya saya melihat setiap kali pidato-pidatonya Bapak Presiden Prabowo selalu menyampaikan bahwa penegakan hukum itu jadi hal yang prioritas, penegakan hukum yang bersih dan juga tanpa tebang pilih. Pak Prabowo, Bapak Presiden Prabowo ingin bahwasannya aparat penegak hukum, lalu ASN dan juga menteri-menterinya bersih dari korupsi dan juga tidak terlibat dalam praktek-praktek kotor dalam mengelola negara ini. Kemudian juga terkait dengan komitmen Pak Prabowo dalam rangka ideologi Pancasila, saya kira kita nggak perlu ragu lagi ya. Beliau mantan Danjen Kopassus, seorang prajurit, seorang yang mencintai bangsa ini dengan sepenuh hatinya. Beliau seorang nasionalis. Jadi kalau bicara Pancasila dengan Bapak Presiden Prabowo, saya kira beliau orang yang benar-benar punya komitmen terhadap ideologi Pancasila. Kemudian terkait demokrasi juga tadi sudah disampaikan sedikit oleh Bang Fernando bahwa apa yang selalu dikhawatirkan oleh mungkin sekelompok orang, ada narasi-narasi bahwa Presiden adalah orang yang begini, itu yang selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran kita nggak melihat yang dikhawatirkan itu. Justru Presiden Prabowo memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada kita semua teman-teman aktivis, masyarakat sipil untuk memberikan masukan, memberikan kritik dan juga yang dalam rangka konstruktif untuk membangun negara ke depan. Kemudian kalau kita lihat terkait isu hak asasi manusia, juga kita lihat Presiden Prabowo punya komitmen untuk benar-benar menegakkan hak asasi manusia dengan membentuk Kementerian HAM yang dimana dipimpin oleh seorang mantan aktivis Bang Natalius Pigai. Artinya beliau punya komitmen untuk agar Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia ini benar-benar bisa menjadi pilar dalam negara Republik Indonesia ini. Kemudian kita bicara mungkin hal-hal yang teknis terkait program-program di 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran. Terkait misalnya makan bergizi gratis, bahwa memang mungkin perlu ada evaluasi ataupun masukan-masukan, tapi saya melihatnya Presiden Prabowo punya tujuan mulia, punya keinginan politik untuk membangun generasi yang sehat dan juga generasi yang kuat ya, dengan cara salah satunya memberikan program makan bergizi gratis ini. Kemudian juga terkait dengan mungkin efisiensi anggaran yang saat ini menjadi hot issue ya di tengah-tengah masyarakat. Kita melihat juga Presiden Prabowo punya keinginan baik bahwa anggaran yang selama ini terlalu digunakan secara berlebihan dan kurang tepat penggunaannya, beliau ingin bahwa itu digunakan untuk
pembangunan sekolah-sekolah yang mungkin mengalami kerusakan ataupun apapun itu. Artinya sejauh 100 hari ini kami melihat di Rumah Milenial Indonesia pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran ini berjalan dalam koridor yang tepat dan juga dalam cukup menjawab apa yang menjadi tantangan-tantangan di publik hari ini. Itu tercermin tentunya dengan adanya survei daripada Kompas yang dimana ada tingkat kepuasan publik yang mencapai 80% terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran. Kemudian mungkin sedikit bicara soal kita sebagai aktivis ya, saya di Rumah Milenial Indonesia dan juga teman-teman, apa yang sejauh ini juga misalnya aparat kepolisian juga bekerja sesuai dengan koridornya, sesuai dengan undang-undang. Penanganan unjuk rasa yang juga selama ini kita sehari-hari sering mungkin melakukan unjuk rasa, penanganan unjuk rasa itu dapat berjalan persuasif dan juga humanis kepada kita. Artinya kita dapat dilayani dengan baik oleh aparat kepolisian tanpa ada gesekan-gesekan yang terlalu kencang di lapangan gitu. Penegak hukum lebih profesional dan mewujudkan cita-cita hukum yaitu keadilan, dan juga di sini beliau membahas Pancasila juga, bagaimana Prabowo seorang mantan prajurit, kita tidak perlukan lagi untuk kemudian NKRI-nya terhadap negara, dan juga program-program teknis lainnya. Mungkin kira-kira itu Bang ya. Untuk itu Repdim Jakarta Utara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Oke, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, para aktivis serta beberapa pengurus dari Repdim Jakarta Utara, serta yang terhormat senior kita Bang Fernando Emas, Direktur Rumah Politik Indonesia. Pembicara kita juga ada Gokma Purba, aktivis padi. Ini bukan padi yang di ladang ya, tapi Perhimpunan Demokrasi Indonesia. Akan jadi partai. Sepertinya Pak. Dan juga ada Samuel, Direktur Rumah Milenial juga. Jadi mungkin teman-teman semua bertanya, kenapa ini Jakarta Utara jauh-jauh bikinnya di pusat? Itu satu. Jadi kita Repdim Jakarta Utara itu adalah sayap partai PDI Perjuangan. Wilayah saya sebenarnya Jakarta Utara. Cuma ya karena basis daripada keilmuan serta basis daripada perjuangan kita ada di pusat, maka kita geser ke pusat. Tentunya semangatnya ini adalah seperti yang Pak Wakil Ketua MPR bilang. Ya, betul. Jadi Pak Ahmad Basara bilang bahwa PDI Perjuangan itu tidak mengenal istilah oposisi karena kita sistemnya presidensial. Cocok? Jadi PDI Perjuangan itu sifatnya adalah kerjasama dengan pemerintah. Itu pernyataan daripada Pak Ahmad Basara, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Sehingga kita perlu menjalin kerjasama karena memang tantangan ke depan dalam abad ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita bicara global awalnya. Perang Ukraina masih berlangsung. Israel Amerika masih panas dengan Palestina dan kawan-kawan. Ekonomi terguncang. Oke. Jadi kebijakan Pak Prabowo yang pertama itu adalah efisiensi anggaran. Itu sudah terjadi, di mana-mana sudah mulai bunyi bagaimana menghemat listrik di beberapa kementerian, di beberapa kantor, dan bagaimana wacana bahwa anggaran negara itu benar-benar tepat sasaran. Hari ini kita dukung, nggak apa-apa. Karena apa? Itu kebaikan. Karena juga beliau ini punya misi yang jelas, yaitu adalah bagaimana memberikan manfaat pada anak-anak untuk makan gratis, tentu makan bergizi ya. Nah, jadi
Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kawan-kawan di lapangan juga harus tahu, teman-teman aktivis juga harus tahu, bahwa hari ini semua ini menjadi koalisi besar sebenarnya. Koalisi besar untuk mendukung Bapak Prabowo bagaimana nantinya membawa Indonesia ini sesuai dengan visi dan misi yang beliau sampaikan, yaitu Asta Cita. Dan juga yang paling bagusnya di kepemimpinan Pak Prabowo hari ini itu seperti yang kita dengar dalam rapat dengar pendapat dengan Bapak Natalius Pigai, bahwa sampai hari ini tidak ada satupun aktivis ataupun orang ataupun warga negara yang ditangkap dikenakan kriminalisasi undang-undang ITE oleh oknum aparat. Tepuk tangan dulu dong. Nah, positifnya masih itu. Jadi di dalam demokrasi ini bebas kritik. Pak Prabowo belum ada di rezim beliau ini yang menangkap orang, menahan orang dengan upaya kriminalisasi, atau biasanya kan kalau kita aktivis kritik udah masuk kantor polisi atau udah dilapor karena undang-undang ITE misalnya, masuk dalam ranah pencemaran nama baik, ya kan, blasphemy, ya kan, ujaran kebencian. Tapi sampai hari ini memang betul kita cek, belum ada satupun aktivis yang ditangkap karena mengkritik pemerintah. Itu nilai positif dari beliau. Artinya apa? Dia paham. Terakhir beliau juga ngomong di salah satu forum bahwa dia dikatakan istilahnya itu apa sih yang dia bilang? Dia sampaikan, tapi dia terima. Artinya wise, kebijakan dia ini, dia memang orang bijak. Itu yang kita paham seorang Prabowo Subianto. Dan maka daripada itu teman-teman, dalam rangka untuk upaya bagaimana Indonesia ini supaya nanti bisa dapat menjadi lompatan-lompatan lagi ke depannya, kita harus dukung. Tentunya dukungan bisa berbeda-beda. Kalau hari ini mungkin kita mendukung dari luar, tapi insya Allah kita doakan Bang Fernando nanti mendukung pemerintahan di dalam. Tepuk tangan dong. Bagaimana senior kita nanti Pak Fernando dapat nanti berkarya dan mengabdi Pak Prabowo, dan juga supaya apa? Supaya nanti kita semua tahu bahwa apa sih yang sudah dikerjakan oleh Pak Prabowo, apa sih, kan itu. Cuma yang menjadi kritik hari ini adalah sangat disayangkan. Kita harus sampaikan ini secara terbuka bahwa Pak Prabowo ini harus memang mengevaluasi salah satu menterinya. Yang kawan-kawan sekarang lagi konsolidasi tuh yang di belakang. Siapakah itu? Bahlil lah dia. Menteri apa dia? Menteri SDM. Itu kemarin kebijakan dia loh. Gas 3 kilo langka. Nah, ini kacau. Dan Pak Dasko sudah menyatakan bahwa itu bukan dari Pak Prabowo. Ini kacau. Gitu. Itu juga harus dikritik. Nah, kita juga harus dorong teman-teman HEMI kan lagi konsolidasi besar-besaran untuk mendorong Bahlil bertanggung jawab. Karena apa? Bahlil karena kebijakannya ibu-ibu antri Tangerang tewas, meninggal. Ini kacau. Gitu. Saya juga mau nyampaikan ini nanti supaya apa? Supaya bahwa yang nggak benar itu yang ini Pak. Gitu loh. Itu orang-orang kalau saya bilang tuh hama itulah benalu. Itu tuh harus dihapus sebenarnya. Karena itu menjadi penyakit. Gitu loh. Kok bisa dia mengeluarkan suatu kebijakan tanpa ada konsultasi dengan presiden, ya kan? Tanpa ada ibarat kata apa sih istilahnya realisasi. Harusnya kan dia koordinasi dengan presiden. Gitu. Jadi sepakat gak kawan-kawan Bahlil kita copot? Itu supaya nanti kita bisa bikin gas 3 kilo lagi kan gitu. Jadi dan juga teman-teman juga harus tahu hari ini saat ini kalau kita sudah lihat kondisi ada berapa banyak, saya bilang oknum ya, oknum
kalau kita bicara penegakan hukum ya, oknum kepolisian yang sudah di PTDH banyak nggak? Banyak. Artinya apa? Era sekarang ini lebih terbuka. Polisi lebih menerima kritik. Polisi tidak lagi menjadi manusia super. Mereka diterima kritik, bahkan Kombes marga orang Batak pula lagi kemarin. Dia peras TWP barang ini kan, si Majuta kalau ada. Iya kan? Tapi dia dicopot bos. Bayangin, ya kan? Dia dicopot. Artinya apa? Kepolisian sudah mengalami perubahan yang cukup positif. Besok kawan-kawan, kalau ditilang ataupun menyampaikan kritik itu sudah pasti ada yang respon. Jadi kita harus akui bahwa hari ini kepolisian Republik Indonesia itu lebih terbuka, tidak lagi eksklusif. Siapapun bisa kena hukum bos. Dulu ada yang namanya superstar, ya kan, bintang besar, Kali Propam, Irjen Verdi Sambo. Selesai nggak hari? Selesai. Jadi media sosial ini adalah kekuatan dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menuju Indonesia maju, begitu ya. Naik DKI. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Kasih dan sektor penegakan hukum. Di sini beliau membahas tentang bagaimana seiring berjalannya penegakan hukum dan demokrasi seiringan ketika para demonstrasi diperlakukan dengan adil oleh pihak kepolisian, dan juga Bang Pen menekankan bahwa Presiden Prabowo harus mereshuffle kabinetnya, salah satu itu Menteri SDM itu Bahlil Lahadalia, bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Dan juga ketika beliau menekankan wilayah sektor penegakan hukum, yaitu kepolisian akhir-akhir ini menjadi sorotan alangkah progresifnya internal Polri, yang ketika banyak sekali oknum-oknum kepolisian melakukan pelanggaran-pelanggaran yang kemudian langsung ditindak, dengan arti ini kepolisian sekarang sudah terbuka. Untuk itu sebagai narasumber terakhir Yang dibangun adalah terkait dengan matinya demokrasi, bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat akan mati. Begitu. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena boleh kita lihat sampai hari ini bahwa teman-teman aktivis, teman-teman masyarakat elemen dan pemuda bebas menyampaikan aspirasi, bahwa penerapan daripada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 itu terkait dengan kebebasan berserikat itu hidup, itu nyata gitu. Lalu kemudian boleh kita lihat bahwa pemerintah Bapak Prabowo bersama Kabinet Merah Putih tidak anti kritik. Jelas-jelas kita lihat bahwa di seluruh sosial media, bahkan di Twitter, Instagram, Facebook, bahkan TikTok, aspirasi-aspirasi itu kemudian, kritik-kritik itu kemudian ditanggapi. Lalu bahwa hari ini itulah keseriusan Bapak Prabowo Gibran bersama Kabinet Merah Putih ini untuk membangun bangsa dan negara yang tercinta ini. Lalu kemudian coba kita bicara terkait dengan program. Ada tadi program yang memang belum disampaikan Bang Fernando, dan ini saya sampaikan terkait dengan peningkatan investasi asing. Ramai viral bahwa kita lihat Pak Prabowo hujan-hujanan ke luar negeri untuk membangun hubungan diplomatik dan bilateral, membawa 294 triliun anggaran negara. Untuk apa? Untuk membangun bangsa dan negara ini. Karena dalam 100 hari kerja ini itu tentu sangat sulit, karena kita lihat bagaimana transformasi kepemimpinan dari Bapak Jokowi ke Bapak Prabowo. Lalu kemudian bagaimana kita lihat terkait dengan pemberantasan judi online, bagaimana penyelamatan aset-aset bangsa yang hari ini terjadi terkait dengan pagar laut. Artinya apa? Bahwa di sini Bapak Prabowo Gibran membangun SDM
menyelamatkan bangsa dan negara ini dengan pemberantasan judi online, korupsi, kemudian tadi penyelamatan aset bangsa, pagar laut yang hari ini viral diberantas. Artinya apa? Bahwa kita bilang, bahwa kita sampaikan pemerintahan hari ini luar biasa, mantap. Kalau dalam kata bahasa Medan di sana itu, lanjutkan ketua. Selesai barang itu. Pemerintah hari ini fokus pada hilirisasi komoditas strategis dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Boleh kita lihat bahwa hari ini kita kaya akan alam. Lalu kemudian bagaimana kita untuk menuju Indonesia emas yang dicanangkan 2045. Lalu tadi Bang Fernando udah bicara terkait dengan asta cita presiden. Itu jelas sampai hari ini diterapkan. Bagaimana pemberantasan korupsi. Jadi kalaupun ada teman-teman ataupun orang-orang yang lain di luar sana merasa bahwa pemerintahan hari ini belum memuaskan, ya memang semua perspektif orang berbeda. Ada juga begini, kita ambil contoh kasus di daerah ya, ada di daerah Sumatera Utara sana, karena terkait dengan program makanan bergizi gratis, sekolahnya belum dapat, lalu kemudian itu hanya omong doang. Perlu kita ketahui bahwa pemerintah, bahwa Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka, mereka membuat bahwa efisiensi anggaran itu lebih tepat kepada anak-anak sekolah. Dulu kita lihat bahwa persoalan ASN, PNS itu bicara flexing. Karena apa? Karena anggaran berlebih. Bahwa hari ini bahwa Prabowo Gibran keseriusannya membangun anak-anak muda SDM untuk 2045 Indonesia emas. Bagaimanapun anak-anak muda hari ini, teman-teman hari ini menjadi ujung tombak daripada negara ini. Mungkin masyarakat terhadap pemerintah itu mencapai di angka 80%. Artinya apa? Artinya sejalan kebijakan pemerintah dengan kemauan ataupun harapan masyarakat. Jadi saya mengajak teman-teman bahwa hari ini, karena ada di sini subtemanya bekerja sama dengan pemerintah, ya kita mengajak teman-teman untuk mendukung selalu pemerintah Pak Prabowo Gibran untuk kemudian serius membangun bangsa dan negara tercinta ini, bukan semata-mata jadi koalisi, bukan. Karena bagaimanapun ketika kita menjadi oposisi, kita menyampaikan aspirasi, kita menjadi demonstran, itu sama saja dengan membangun demokrasi. Mungkin itulah yang bisa oleh Bang Gokma Purba, yaitu demokrasi berjalan sesuai marwahnya, bagaimana kemudian menyuarakan pendapat di muka umum berjalan dengan baik sesuai undang-undang yang berlaku. Dan juga beliau menekankan bahwasannya banyak program-program kerja dan bagaimana mengimplementasikannya, mulai dari penegakan hukum dengan adanya persoalan judi online, pagar laut, dan lain-lain yang kemudian pemerintah menyelesaikannya satu demi satu. Jikalau kita memperhatikan daripada pemikiran-pemikiran narasumber semua, dan semuanya hampir sama untuk bagaimana kemudian pemerintah ini menjalankan program-program kerja baik. Maka dari itu, sebagai melengkapi instrumen diskusi kita pada hari ini, untuk itu kita membuka sesi tanya jawab. Artinya sudah cukup berjalan lancar. Tapi dalam posisi ini saya agak menyinggung persoalan di satu sisi makan gratis dikasih ke siswa, tapi di satu sisi banyak hari ini orang tua yang di PHK. Nah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Bagaimana kemudian teman-teman atau abang-abang di depan sebagai pembicara untuk melihat persoalan ini gitu? Mungkin itu saja pertanyaannya. Makasih. Ini pertanyaan untuk siapa, Bang? Semua. Semua. Moderator.
Moderator, kita ini kan sebagai budaya tulang punggung Indonesia Emas tahun 2045. Nah, tema diskusi hari ini yang dilaksanakan oleh teman-teman Repdem Jakarta Utara yaitu 100 hari Kabinet Merah Putih membangun kerja sama dengan pemerintah. Subtemanya ini sudah akumulasi asta cita ya. Kalau kita lihat perjalanan 100 hari ini, para teman-teman dan para pemateri yang ada di depan, ini kan kalau ibarat kata bayi yang baru lahir, ya kan, belum bisa tengkurap. Tapi kalau kita lihat di sisi lain, banyak kontroversi di antara para menteri-menteri yang ada di dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaannya simpel saja. Dari semua akumulasi kontroversi yang ada, ya, saya tidak sebut menteri-menterinya, mungkin di media-media sosial, portal media mainstream, ya kan, itu semua sudah ada. Apakah perlu Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet plus perampingan kabinet di tengah efisiensi anggaran? Karena kan kita menginginkan efisiensi anggaran itu tepat sasaran, tetapi juga harus ada perampingan. Ini beban APBN sebenarnya. Karena kalau misalnya tadi kawan kita bilang makan bergizi gratis, yes, tapi kan anaknya dikasih makan, orang tuanya di PHK. Nah, karena itu apakah penting Presiden Prabowo melakukan reshuffle, ya, dan melakukan perampingan demi efisiensi anggaran yang tepat sasaran? Itu pertanyaan dari warga Jakarta ya. Mau fokus ke Ketua Repdem sama Bang Fernando. Tanggapan Abang berdua terkait dengan 100 hari kerja ini kan ada yang menarik, yaitu apa? Terkait dengan Undang-Undang TNI yang memang kategorinya ini sedikit sekali informasi didapatkan oleh aktivis. Tapi lagi-lagi saya mau bilang begini, seminggu lalu terkait dengan Undang-Undang TNI ini dengan bersamaan dengan Undang-Undang Kejaksaan sempat dikritisi oleh adik-adik mahasiswa, sebut saja BPSI. Tapi informasi yang disampaikan melalui kritik itu, ya sebut saja medianya di take down, tiba-tiba 404 itu informasi media ini gitu. Menurut Kakak Pendri dari Ketua Repdem sama Bang Nando, seperti apa ini kemasannya gitu? Ada yang berbahaya kah gitu? Atau kan di 10 poin undang-undang ini kan pertama yang menjadi persoalan ini Angkatan Darat memiliki hak kebebasan untuk bertindak gitu di darat. Dia memiliki hak kemerdekaan. Nah, Angkatan Laut pun memiliki hak kemerdekaan di laut, udara pun demikian. Jadi saya berpikir bahwa mohon maaf bahwa apa yang tadi disampaikan mengenai dengan kerja-kerja daripada pembantu presiden, sebut saja menteri-menterinya, persoalan isu LPG dan lain sebagainya, saya rasa ini adalah bagian daripada kontra isu yang dimainkan gitu. Rakyat seakan-akan digiring ke persoalan perut, sedangkan ada masalah-masalah yang memang krusial sekali dan ini dieksekusi oleh negara. Nah, ini yang menjadi persoalan dan harus didiskusikan gitu loh. Nah, kemudian tadi yang masalah jaksa, ini kan polemik juga persoalan ini. Nah, saya minta pendapat Abang berdua, Bang Nando dengan Bang Pendri untuk menanggapi persoalan ini. Terima kasih. Saya sangat senang dengan apa yang disampaikan oleh Bung Ayung, karena beberapa hari lalu saya juga melakukan kritik terkait dengan yang waktu itu saya beberapa judul diangkat di media terkait dengan tulisan saya bahwa kita itu harus tetap mengawal agenda reformasi yang saat ini sebenarnya hampir terancam. Sebenarnya itu sejak dari masa pemerintahannya Pak Jokowi. Kenapa saya katakan begitu? Salah satu agenda yang sangat penting, karena ini terkait dengan tadi undang-undang TNI, gitu, bahwa salah satu agenda reformasi itu adalah dihapuskannya, dihilangkannya demi fungsi ABRI.
yang belakangan ini memang ini sepertinya dihidupkan kembali, karena ada beberapa jabatan yang seharusnya itu jabatan sipil tetapi didudukin oleh anggota TNI ataupun Polri. Misalnya yang terakhir rame itu Kabulok, ya, diduduki oleh anggota TNI aktif dan malah naik pangkat kan gitu. Terus yang sebelum-sebelumnya misalnya Pak Prabowo ketika awal masa pemerintahannya melantik Kasepres, yaitu Jenderal Bintang 2 yang seharusnya itu jabatan sipil. Terus ada beberapa jabatan-jabatan lainnya, kalau teman-teman bisa lihat misalnya ada beberapa irjen, ada beberapa sekjen yang itu di luar kementerian yang sesuai dengan undang-undang kan seharusnya kementerian yang terkait dengan pertahanan keamanan. Kalau pertahanan keamanan berarti Menko Polhukam. Terus selanjutnya ada situ Menteri Pertahanan. Ini boleh diisi oleh mereka. Tetapi di luar kementerian dari apa yang sesuai dengan undang-undang TNI, Polri ataupun ASN ternyata mereka duduki. Ada beberapa irjen, ada beberapa sekjen yang itu dari ini. Iya. Jadi yang dari yang berseragam itu yang seharusnya diduduki oleh sipil, ini yang seharusnya kita kembali ingatkan. Termasuk saya juga mengingatkan kepada Pak Prabowo terkait dengan bagaimana beliau komitmen terhadap menjaga agenda reformasi. Ternyata, Bung, kalau misalnya tadi ada yang melakukan kritik di take down kan misalnya, dan sampai saat ini kalau saya lihat berita saya masih ada tinggal di take down terkait dengan itu. Jadi bisa saja itu persoalan-persoalan teknis, tidak terkait dengan masalah demokrasi kan gitu. Karena nyatanya banyak pihak yang melakukan kritik-kritik terhadap pemerintah, termasuk yang bukan hanya kritik secara lemah lembut, secara beretika, tetapi ada yang secara keras dan juga yang seperti sampai harus mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, misalnya yang sempat disinggung kemarin, nyatanya masih bebas dan tidak ada upaya-upaya untuk membawa ke dalam proses hukum. Berbeda seperti misalnya di pemerintahan sebelumnya, kalau tidak para relawan ataupun simpatisan melakukan pelaporan yang itu juga diproses secara hukum. Dan ternyata pendukung pemerintahan saat ini juga ikut mendukung demokrasi di negara kita ini. Jadi bukan hanya itu komitmen dari pemerintahnya Pak Prabowo dan Mas Gibran, tetapi para relawan, para pendukung beliau juga ternyata turut serta mendukung untuk demokrasi di Indonesia ini berjalan dengan baik. Jadi kalaupun kembali lagi saya tadi katakan, kalaupun ada apa berita-berita yang di take down misalnya, itu ya saya kira hanya masalah teknis, itu perlu ditindaklanjuti. Kira-kira masalahnya apa? Saya ragu kalau itu dikaitkan dengan masalah demokrasi di Indonesia saat ini, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bisa dicek lah berita saya itu sangat-sangat ini memang mengkritik pemerintah. Kalau pemerintahnya Pak Prabowo itu melanggar undang-undang, karena jelas ya yang dilanggar adalah undang-undang ASN, undang-undang TNI dan Polri. Makanya sebagai warga masyarakat saya juga mengingatkan, dan syukur-syukur nanti bisa sampai ke beliau terkait dengan kritikan saya itu. Jadi itu Bung Ayu, termasuk kan kalau misalnya seperti tadi coba disinggung bagaimana Polri misalnya menangani terkait dengan aspirasi dengan melakukan demonstrasi, ternyata itu tidak ada upaya-upaya untuk menghalangi kan gitu. Bagaimana misalnya seperti yang terakhir sampai demo besar-besaran terkait dengan kemarin masalah tunjangan kinerja dari para dosen itu bisa berlangsung dengan baik. Jadi semua ini coba menunjukkan yang terbaik untuk bangsa negara ini. Jadi kalau ada sesuatu yang sifatnya teknis jangan langsung kita kaitkan dengan
dengan sesuatu yang sifatnya terkait dengan demokrasi atau apapun itu. Hanya ini yang satu nama saya ya, satu nama. Jadi terkait dengan PHK. Jadi kalaupun saat ini pemerintah berupaya untuk melakukan program makan bergizi gratis, tetapi ada beberapa kalangan orang tua yang di PHK, saya kira ini bukan sesuatu yang baru ya masalah PHK, karena sejak masa pemerintahan Pak Jokowi sudah dikabarkan prediksi dari para pengamat ekonomi bahwa di awal-awal tahun 2025 ataupun di awal-awal pemerintahnya Pak Prabowo akan terjadi banyak PHK karena masalah ekonomi gitu. Jadi bukan karena masalah penghematan anggaran ataupun yang lain-lainnya, tetapi karena memang masalah ekonomi. Tinggal bagaimana program dari pemerintahan Pak Prabowo, misalnya seperti ini disampaikan oleh pembicara Bung Gokman, bahwa bagaimana pemerintahnya Pak Prabowo ini bisa berhasil untuk mendatangkan investasi dari luar negeri misalnya kan gitu. Ini bisa berhasil supaya apa? Jangan terjadi banyak PHK dan pemerintahnya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu bisa merealisasikan janji-janji mereka terhadap menciptakan lapangan pekerjaan yang kalau tidak salah itu jumlahnya mencapai 19 juta kan gitu. Yang ini seharusnya kita kejar. Jadi bukan kita persoalkan bahwa ketika saat makan bergizi gratis dilaksanakan tetapi PHK terjadi. Justru orang tua yang terkena PHK itu harus bersyukur sebenarnya diberlakukan makan bergizi gratis saat mereka di PHK kan gitu. Karena paling tidak mereka akan terbantu. Tinggal bagaimana misalnya akan terbantu lagi terkait dengan biaya studi, dan syukur-syukur nanti ada membuka lapangan pekerjaan yang akhirnya mereka akan kembali bekerja. Jadi saya bilang tidak ada ini korelasinya antara makan bergizi gratis dengan PHK. Jadi ini sesuatu yang berbeda gitu. Tinggal bagaimana pemerintahnya Pak Prabowo, kalaupun ada program makan bergizi gratis, kita berharap program untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu bisa segera direalisasikan. Walaupun masih baru pemerintahan ini, masih hitungan bulan, ya kita harapkan itu bisa secara bertahap dilakukan. Karena seperti program-program lainnya, misalnya seperti untuk penyediaan rumah layak huni misalnya, ini kan sudah coba dikejar. Jadi yang terkait dengan kepentingan masyarakat, pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini saya melihat memiliki komitmen yang tinggi. Jadi ada saat ini yang mengalami PHK bisa akan kembali bekerja. Selanjutnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bung Fadli ya. Ya Bung Fadli ya, nama benar ya Bung Fadli ya, bahwa ini ibaratnya seperti bayi yang belum bisa tengkurap. Ternyata ini bayi ajaib. Kalau ibaratnya Bung Fadli, pemerintah saat ini saya melihat seperti bayi ajaib. Karena apa? Ternyata di awal pemerintahannya yang masih hitungan hari, belum sampai 1 tahun, sudah berhasil mengaplikasikan, merealisasikan program-program itu yang sifatnya membutuhkan anggaran besar dan bersentuhan langsung kepada masyarakat. Walaupun ya ada beberapa catatan, misalnya seperti tadi ada beberapa menteri yang kinerjanya kurang baik, ya saya juga melakukan kritik terhadap itu, dan saya juga meminta kepada Pak Prabowo untuk melakukan reshuffle. Karena apa? Misalnya mereka saya anggap tidak sejalan karena ada agenda-agenda tersendiri yang saya lihat, misalnya seperti tadi di Siku, misalnya Pak Bahlil, saya melihat ada agenda tersendiri dari beliau sehingga layak untuk dilakukan reshuffle terhadap yang bersangkutan gitu. Jadi kalau dibilang tadi ini masih bayi, ya saya sependapat masih bayi. Makanya kalaupun kita saat ini bisa melihat
pemerintahnya Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berjalan dengan baik, dengan melakukan coba melakukan realisasi dari program-program mereka, dari Astacita, terus kemudian beberapa program prioritas yang kita harus mensupport, mendukung sebagai masyarakat Indonesia. Apapun posisi kita, apakah sebagai aktivis, ya mari kita dukung. Ketika melenceng ya kita ingatkan, kan gitu. Dan itu yang saya lakukan juga. Jadi kita harus sama-sama mengawal pemerintahan ini, supaya yang kalau seperti Bung Fadli katakan bahwa ini bayi, supaya bagaimana bayi ini betul-betul bisa nanti berproses dengan baik, yang akhirnya bayi ini bisa bekerja untuk kepentingan masyarakat Indonesia, mensukseskan program-program mereka dan menuju Indonesia emas seperti yang kita angan-angankan, Indonesia emas di 2045. Terus kemudian misalnya seperti tadi ada yang coba menyinggung terkait dengan Polri. Saya melihat Polri juga sama pandangan saya. Mereka sudah coba melakukan tugas-tugas yang secara profesional, walaupun ya ada beberapa anggota yang tidak profesional. Jadi tetapi kalau misalnya saya coba lihat, ya ternyata perbandingannya sangat jauh sekali antara yang polisi yang tidak profesional dengan yang profesional. Kalaupun ada upaya-upaya dari aktivis, dari para dosen ataupun akademisi atau siapapun itu yang meminta bahwa Polri ini direposisi, saya tidak sependapat. Justru bagaimana Polri yang sudah posisinya sudah sangat baik sekarang ini, sudah dipisahkan dari TNI, terus berada langsung di bawah Presiden, ya kalaupun ada sesuatu yang harus dikritik, harus diperbaiki, ya harus diperbaiki. Bukan malah jadi jangan dianya sakit kepala yang diobati yang lain gitu loh. Jangan cuma hanya sakit kepala malah dibius dia, yang mati gitu. Jadi kalau ada persoalan-persoalan terkait dengan anggota yang tidak profesional, bukan dia direposisi, tetapi bagaimana anggota-anggota yang tidak profesional itu ada pengawasan yang ketat terkait dengan kinerja mereka supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Saya kira itu pendapat dari saya. Terima kasih. PHK itu banyak faktor. Pertama, bisa karena kehadiran sekarang ini kan persaingan impor ada. Bisa juga karena kebutuhan industri. Industri sekarang kita sama-sama tahu teknologi makin canggih. Ada istilahnya kalau yang sekarang terbaru ini kan AI, Artificial Intelligence, kan? Sebuah mesin akan menggantikan manusia, dan seorang manusia akan tergantikan oleh sebuah mesin. Itu sudah banyak terjadi. Kalau kita lewat jalan tol dulu, yang mentransaksi untuk transaksi jalan tol itu biasanya manusia. Sekarang tinggal tap, kita bisa lewat, itu udah mesin. Banyak korban PHK-nya, banyak. Itu salah satu dampaknya juga. Jadi nggak bisa kita samakan PHK itu secara tiba-tiba dengan kebijakannya Pak Prabowo makan gratis. Beliau ini mungkin ngambil langkah efisiensi anggaran, itu mengutamakan kebutuhan dulu dalam negeri. Apalagi prioritas dia adalah orangnya kan berjanji memberi makan siang gratis ya. Tentu dia akan memprioritaskan itu, dan tentunya juga kalau ibarat pekerjaan, kalau kita mau survei, kalau dari kebijakan beliau yang masalah PPN dan kebijakan masalah efisiensi anggaran menyebabkan banyak PHK, enggak juga. Iya, jadi kalau kita mau survei itu enggak juga. Kebanyakan itu dari teknologi. Kita harus akui itu. Dan kebanyakan itu juga dari stabilitas politik dalam negeri. Kalau kita sering berdemo, apalagi serikat buruh, ya bukan tidak mungkin para investor juga akan mikir bangun pabrik di sini. Akan mikir 1000 kali dia bangun pabrik. Kenapa? Karena di demo terus. Udah gitu juga kadang-kadang pajaknya gede-gede juga. Ada pajak liar, ada pajak resmi kan gitu. Nah ini yang harus, jadi banyak faktornya gitu. Kalau masalah PHK, kita bisa berdebat di wilayah itu. Tapi kalau dikorelasikan dengan makan siang gratis, ya paling hanya berapa persen lah. Yang pada intinya
Pak Prabowo ini mungkin tidak mau mengambil langkah untuk utang lagi yang terlalu banyak, karena utang kita terakhir itu dicatat kan udah hampir berapa ribu triliun. Mungkin dia ingin kita mengencangkan ikat pinggang lah, ya kan, biar kering dulu, biar sehat semua kan gitu. Mungkin itu yang mau diambil angka beliau ya, tapi kita sama-sama berpikir positif lah. Masalah menteri itu ya kita sebut aja namanya, nggak usah malu-malu. Bahlil hal dia Menteri SDM yang punya kebijakan sendiri, ribut sendiri, ya kan, dan ngoceh sendiri, lalu minta maaf sendiri. Tapi orang udah banyak meninggal, ya kan? Orang meninggal, ibu-ibu antri dia tewas, ya kan? Nah, sampai hari ini pun ini orang nggak tahu malu, masih muncul dan berkoar-koar. Dia bercanda lagi di dalam forum Golkar, katanya apa? Kayak nggak dapat LPG kayak ini, panitia kan udah gila. Inilah menteri yang nggak tahu diri, ya kan? Nggak tahu diuntung dan memang harus dibuntung gitu loh, ya kan? Harus dipotong barang ini. Cuma ya itu tadi, kekuatan dia kan hanya satu, bahwa dia adalah ketua umum Partai Golkar aktif. Siapa mau goyang? Kan itu dua pertanyaannya kan? Karena apa? Kalaupun dia diganti hari ini, maka akan berdampak pada dukungan Golkar ke depannya. Sementara Golkar adalah koalisinya Pak Prabowo. Maka harus benar-benar langkah politik yang cerdas kalau ingin mengganti orang ini. Dia harus dikulitin dulu, gitu loh. Harus di munaslup dulu lah bahasanya gitu kan. Itu kalau masalah Bahlil. Dan juga kalau masalah tentara yang aktif di Bulog tadi, Saudara Ayu, itu memang perdebatan karena undang-undang TNI juga tidak memperbolehkan mereka menjabat dan kedudukan sipil. Nah ini yang menjadi persoalan, karena juga kan banyak juga kita lihat tentara-tentara aktif mereka ambil jabatan sipil. Ya kalau kita balik mereka nggak mau kan, saya sipil mau ambil jabatan tentara aktif, nggak mau dia. Tapi kalau mereka bisa gitu kan, karena kan kita mikir juga ya kan, saya mau jadi apa? Mau jadi dandim bisa nggak ya? Gitu. Nggak bisa. Tapi kalau mereka mau jadi PLT wali kota bisa. Ini yang agak memang rancu di situ. Ini perdebatan, gitu loh. Makanya ini memang harus kita koreksi bersama-sama ini. Harus dikasih tahu gitu loh. Kalau kita bicara sekarang, wah ini militer, ini kemudian ada istilah dui fungsi. Saya kira enggak ya. Karena zaman sekarang orang jatuh aja digebukin sama oknum itu viral, pasti oknumnya dipecat, ya kan? Orang naik mobil aja nih pakai forerunner nabrak orang, kalau kita viralin mau dia pangkat bintang 1, bintang 2, bintang 3 hancur juga, gitu loh. Jadi kalau dibilang kembali ke Orba enggak juga, karena media sosialnya berdua kekuatan. Jadi publik sekarang itu istilahnya ini, no viral no justice, ya kan? Jadi mereka media sosial ini adalah senjata, ini yang berat. Jadi nggak ada istilah berfungsi lagi, saya pikir nggak ada. Kita lihat aja dulu dia Kabulok. Oke, Pak Kabulok mau ngapain? Oh bicara ketahanan pangan kita, oh bicara bagaimana memproduksi beras dan lain-lain. Ya kita lihat aja kinerja dia ini. Kalau memang nggak jelas ya udah bapak kembali ke barak, kan gitu. Ya kita harus kasih kesempatan dulu gitu. Tapi memang kalau kita perdebatkan secara undang-undang itu menyalahi gitu loh. Tapi ya karena ini kemauan presiden ya siapa yang mau kan gitu, siapa yang bisa lawan. Karena apa? Pak Presiden kan punya pemikiran sendiri. Sama kayak kita bicara seskap aktif nih, Mayor loh, Mayor Teddy ini seskap aktif tapi jadi seskap, ya kan? Sebenarnya kan perdebatan juga, tapi kalau dilihat ya jago juga dia, lincah kan, ya kan, agenda kiri kanan jalan. Oh berarti bagus juga kan gitu. Mungkin Kabulok itu nanti begitu juga, mungkin bagus juga nanti. Ya kita lihat dulu kan gitu. Karena juga kita nggak bisa langsung bilang oh ini Pak ini salah. Memang banyak anak bangsa ini, kita pun siap sebenarnya menjadi Kabulok ya kan. Cuma ya itu tadi nggak ditunjuk, ya kan. Mungkin Bapak itu punya pandangan bahwa kalau dia jadi Bulog maka akan membuat ilmu pengetahuannya di bidang pertahanan
menjadi ketahanan pangan. Kan banyak pertimbangan gitu. Ya, tapi kita sebagai agent of change ya, apalagi teman-teman mahasiswa ini, ya kita harus juga memantau situasi dan melihat sebagai check and balance bahwa nggak semua yang dilakukan dia itu salah juga gitu. Ada juga benar ya gitu. Nah, dan juga kita harus siap menghadapi tantangan karena di dunia ini, saya bilang lagi, globalisasi ya. Di dunia ini seluruh lapangan pekerjaan itu akan 60 item itu hilang. Semua akan tergantikan mesin. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap? Ya kan? Kalau China sudah obrak-abrik Amerika dengan AI-nya yang baru, ada DeepSeek lah, ada Alibaba AI ya kan? Nah, kalau di ChatGPT dan lain-lain, kita ini belum ada. Kita ini masih sibuk dengan bagaimana makan siang gratis, ya kan? Sementara mereka udah pergi ke bulan, udah bolak-balik ke bulan, udah menciptakan mesin yang akan bicara sendiri lalu jawab sendiri, dan kita hanya masih berkutat seputar makan siang gratis. Makanya generasi muda, bantulah pemerintah, bantu pemerintah untuk mendorong bagaimana nanti di segala sektor bahwa peranan anak-anak muda ini ada, gitu loh. Generasi muda ini ada, karena kan bicara Indonesia Emas ini kan bicara Gen Z sebenarnya, ya kan? Gen Z ya, Gen Z, gitu loh. Gen Z ini yang nanti akan mengangkat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Tapi kan kita khawatir juga dengan Gen Z, karena mental lembek. Daripada teman-teman, dan saya berterima kasih teman-teman bisa hadir dalam acara diskusi kita yang sederhana ini. Mudah-mudahan jawaban-jawaban ini dapat menjadi catatan bagi kita semua ya, jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah juga gitu. Merdeka itu kalau Repdem ya kan. Jadi mungkin itu saja. Dan saya juga berterima kasih kepada narasumber, terutama Bang Fernando Mas. Tepuk tangan untuk Bang Fernando Mas telah hadir bersama kita. Walaupun diskusi kita singkat, tapi yang jelas akan direkam dokumentasi oleh media partner kita, Walang Bacarita. Tepuk tangan untuk Walang Bacarita. Ada di streaming nanti ya, live streaming ya. Nah, nanti diikutin aja YouTube-nya, karena di sini juga beliau ini ada podcastnya. Gitu. Jadi kita sekarang masuk dalam konten industri kreatif gitu. Makanya kita dorong anak-anak muda juga untuk ikut kreatif. Nanti jangan malu-malu juga yang lain, update aja nih media sosialnya gitu. Siapa tahu ya kan, siapa tahu mayornya dibaca kan gitu. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, tepuk tangan untuk semua. Di pembahasan yang menjadi pembahasan utamanya adalah untuk mengefisiensi anggaran, dan juga kita duduk di sini juga mengefisiensi anggaran. Maka dari itu selesai sudah diskusi kita pada hari ini. Mungkin ada closing statement nggak Pak? Nggak ada. Jadi mungkin itu dari saya, moderator. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua.